sosialisasi inovasi pelayanan publik, hingga kesiapsiagaan bencana. Rapat paripurna digarap Perda Inisiatif serta forum konsultasi publik untuk rancangan awal RKPD dan Renja OPD 2026. Serunya underlearning di Rumah Dinas Wali Kota dan Stasiun Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik seputar Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ayu Hamidjaya, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat melalui sosialisasi inovasi pelayanan publik. Pemkot menegaskan komitmennya dalam reformasi birokrasi agar layanan lebih efisien dan berdampak positif. Sementara itu, BPBD Kota Madiun menggelar sosialisasi SKIE bencana bertema gempa bumi, animal rescue, dan bencana sosial. PJ Wali Kota Madiun berharap peserta dapat memahami materi sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sebagai upaya dalam mewujudkan komitmen meningkatkan pelayanan publik dan berkontribusi pada reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi masyarakat, Pemkot Madiun menggelar sosialisasi inovasi pelayanan publik. Kegiatan tersebut digelar di Gedung KCIO dan dibuka oleh Sekda Suko Dwi Handiarto, Kamis 13 Februari. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Suko menyampaikan berbagai pesan terkait inovasi. Di antaranya pesan tegas agar setiap OPD tidak hanya menjalankan formalitas, namun juga mengimplementasikan inovasi nyata yang bisa meningkatkan efisiensi layanan. Sekda juga menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi progres inovasi secara berkala akan segera dilakukan agar setiap kendala dapat diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan di era digital. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggelar sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi atau SKIE bencana kepada masyarakat Kota Madiun. Mengangkat tema gempa bumi, animal rescue, dan bencana sosial di Kota Madiun, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Taman dan dihadiri 40 perwakilan masyarakat dari setiap kecamatan. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto hadir untuk membuka acara. Pada sambutannya, PJ Wali Kota berharap para peserta dapat menyerap materi yang disampaikan narasumber, sehingga menjadi bekal mereka jika terjadi bencana di sekitarnya. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber telah disesuaikan dengan peristiwa bencana yang sering terjadi di Kota Madiun, seperti bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, serta hewan berpotensi bahaya yang masuk lingkungan warga. Pahamkan terkait dengan bencana apa yang potensi terjadi dan juga antisipasinya, deteksinya, pencegahannya, dan menanganinya juga harus kita sampaikan kepada mereka sehingga pada saat ada bencana semuanya masyarakat sudah siap. Mereka harus bagaimana pada saat banjir, misalnya besok ada banjir, misalnya ada hujan deras, maka bangunan-bangunan ataupun dan konsep bisa dinaikkan, TV-TV bisa diselamatkan, dokumen-dokumen diselamatkan, termasuk juga bencana-bencana kebakaran dan lain-lain. Ini adalah publikasi ataupun sosialisasi yang luar biasa sehingga masyarakat bisa dieliminir kejadian yang bisa membahayakan nyawa maupun korban harta benda lain. Sementara itu, dalam SKIE hari ini dihadirkan 3 narasumber, yakni Diana Rendrarini yang menjelaskan tentang bencana gempa bumi, kemudian Muhammad Surawi yang membawakan materi animal rescue, serta Dr. Hewan Titik Sugianti dengan materi bencana sosial dan penanganan LGBT. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
DPRD Kota Madiun menggulirkan 3 raperda inisiatif tahap 1 tahun 2025, mencakup penyelenggaraan kota cerdas, keterbukaan informasi publik, dan keprotokolan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan modern. Sementara itu, Pemkot Madiun melalui Bapelitbangda menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 dan Forum Perangkat Daerah Renja OPD 2026 di Asrama Haji, guna merancang fokus pembangunan kota yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. Pada tahap 1 tahun 2025, DPRD Kota Madiun menggulirkan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif Dewan. Adapun 3 raperda tersebut yaitu tentang penyelenggaraan kota cerdas, penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, dan keprotokolan. Untuk itu pada Kamis 13 Februari dilakukan rapat paripurna antara Pemkot Madiun dan DPRD, yakni dengan agenda penyampaian nota penjelasan DPRD atas 3 raperda inisiatif DPRD tahap 1 tahun 2025. Menurut Sekda, 3 raperda tersebut cukup penting bagi Kota Madiun. Misalnya dalam penyelenggaraan kota cerdas. Selama ini inovasi Pemkot Madiun dalam meningkatkan pendidikan telah banyak diapresiasi. Maka dengan adanya payung hukum yang jelas, langkah ini diharapkan semakin optimal. Begitu pula dengan raperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan keprotokolan. Harapannya semua raperda yang dibahas dapat memberikan manfaat bagi Kota Madiun. Tindak lanjutnya setelah ini dibahas dengan tim, apakah yang sudah disusun itu sudah sesuai, apa ada yang kurang. Nanti kalau memang ada kurang, kita saling diskusi dan saling mengisi agar perda-perda ini nanti setelah ditetapkan bisa benar-benar dilaksanakan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi, mengungkapkan bahwa keberadaan 3 raperda inisiatif Dewan ini tak lepas dari upaya Kota Madiun dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah setempat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 dan Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja OPD tahun 2026. Berlangsung di Wisma Haji Kota Madiun, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menyusun fokus pembangunan Kota Madiun ke depan. Menurut PJ Wali Kota, program kerja yang disusun Pemkot Madiun harus selaras dengan program kerja pemerintah pusat, termasuk instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, sehingga anggaran yang ada dapat difokuskan untuk peningkatan pembangunan fisik maupun non-fisik. Kita harus tetap mengencangkan ikat pinggang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, supaya anggaran itu tetap tepat sasaran untuk masyarakat, terutama untuk makan bergizi gratis, untuk pengentasan kemiskinan, untuk program-program peningkatan perekonomian dan sebagainya. Termasuk juga untuk mensukseskan ataupun merealisasikan visi misi daripada wali kota, wakil wali kota terpilih. Jadi tetap efisiensi. Sementara itu dalam kegiatan tersebut, PJ Wali Kota juga mengundang Wali Kota Madiun terpilih Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih F. Bagus Panuntun. Dalam sambutannya, Dr. Maidi pun menyampaikan apresiasi terhadap PJ Wali Kota karena terus dilibatkan dalam penyusunan program kerja Pemkot Madiun. Adapun fokus pembangunan di Kota Madiun menurut Dr. Maidi masih berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia, yakni dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengawal pemerintahan ke depan ini, antara Pak PJ dengan Wali Kota terpilih itu selalu dilibatkan. Artinya apa? Tidak ada kesenjangan pada waktu mau menjalankan program-program yang sudah menjadi visi misi kepala daerah terpilih. Saya terima kasih sekali. Dengan kondisi ini insya Allah bahwa Kota Madiun itu akan menjalankan visi misinya itu cepat dan mungkin toh ada kendala kecil lah. Karena dari awal sinkronisasi dari awal kita dilibatkan terus. Dengan dilibatkan ya nanti kan tinggal ditetapkan sesuai tancap gas. Itu aja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, menyambut kunjungan edukasi 70 siswa by Children Daycare ke rumah dinas Wali Kota sebagai bagian dari pembelajaran mengenal lingkungan sekitar.
Sementara itu, siswa SD 03 Josenan antusias mengikuti Odol Learning di Stasiun Madiun. Berikut liputannya untuk Anda. Penjabat atau PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menyambut hangat kunjungan edukasi dari 70 siswa Bay Children Daycare ke Rumah Dinas Wali Kota Madiun pada Rabu 12 Februari 2025. Dalam kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan dengan lingkungan rumah dinas sebagai bagian dari pembelajaran tentang lingkungan sekitar. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh salah satu Children Daycare yang ada di Kota Madiun itu dalam memberikan edukasi kepada anak-anak sejak usia dini. Sementara itu, Kepala Bay Children Daycare, Sinung Aryesta menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tema pembelajaran bulan Februari. Pihaknya memberitahukan bahwa dalam rangka mengenalkan murid-murid tentang area dan rumah dinas Kepala Daerah Kota Madiun, maka mengambil momen di bulan Februari dengan tema lingkunganku. Untuk itu, dirinya mengajak anak-anak berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Madiun sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Melalui kegiatan ini, dirinya berharap kunjungan ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi para siswa dalam mengenal lingkungan pemerintahan sejak dini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Antusias siswa-siswi kelas 1 sampai 6 SDN 03 Josenan Kota Madiun mengikuti kegiatan outdoor learning di Stasiun Madiun pada Rabu 12 Februari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi seputar cara membeli tiket, prosedur naik kereta api, serta wawasan lainnya tentang transportasi kereta. Dengan pengalaman berkeliling langsung di stasiun, anak-anak diharapkan lebih memahami sistem perjalanan kereta api dan tidak bingung saat berpergian menggunakan salah satu moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan ini. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi oleh guru serta petugas dari PT KAI yang memberikan penjelasan secara interaktif. Anak-anak diajarkan cara membeli tiket di loket maupun aplikasi online, prosedur memasuki area peron, hingga tata tertib di dalam stasiun dan kereta api. Selain edukasi teknis, kegiatan Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Acara-acara dua ini saya korbankan. Tingkatkan sinergi. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menerima audiensi dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Rumah Dinas Selasa 11 Februari. Beberapa pembahasan mengemuka seperti potensi kerjasama dan penyediaan sekretariat untuk KAHMI di Kota Madiun. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota menyatakan bakal mengupayakan solusi dengan memberikan beberapa opsi bangunan, baik yang merupakan aset Pemprov Jatim maupun aset milik Pemkot Madiun. Selain itu, audiensi ini juga berdiskusi mengenai peluang kolaborasi antara KAHMI dan Pemkot Madiun dalam berbagai acara atau event. Pemkot Madiun pun juga menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota, khususnya dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari hadiah ulang tahun dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk warga Indonesia. Acara launching berlangsung di Puskesmas Ngegong pada hari Rabu 12 Februari dengan dihadiri langsung oleh penjabat Wali Kota Madiun Edi Suprianto, Wakil Wali Kota terpilih Bagus Panuntun, Sekda Sukodwi Handiarto, Kadinkes Dr. Deni Uryani beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota meninjau satu persatu tahapan pemeriksaan kesehatan yang diberikan, mulai dari pemeriksaan dasar hingga pengecekan darah.
Dirinya menegaskan bahwa program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan ibu hamil. Program cek kesehatan gratis ini merupakan bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat bisa lebih mudah mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini. Dengan adanya pemeriksaan ini, anak-anak dapat terpantau kesehatannya dan ibu hamil bisa memastikan kondisi kesehatannya tetap prima. Lebih lanjut, dirinya memastikan bahwa Kota Madiun sudah siap menjalankan program ini melalui berbagai fasilitas kesehatan yang ada. PJ Wali Kota menyebut pengecekan kesehatan di Kota Madiun sudah dimulai dari Posyandu. Seluruh puskesmas pun sudah disiapkan untuk melayani masyarakat dan juga tenaga kesehatan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Program ini akan tersedia di 6 puskesmas di Kota Madiun yang siap melayani masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyakit kronis, pasien akan dirujuk ke RSUD Sogaten untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dengan adanya program ini, Pemkot Madiun berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam program dari pemerintah Pak Presiden Prabowo Gibran menindaklanjuti itu, maka pemerintah Kota Madiun juga hari ini meluncurkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Cek kesehatan gratis ini adalah salah satu kartu dari Pak Presiden Prabowo Gibran untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia melalui puskesmas, yaitu bagi yang ulang tahun mendapatkan kartu cek kesehatan gratis. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semuanya. Kota Madiun terus berinovasi dalam layanan publik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Ayu Hamidjaya dan tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.